tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Dan juga kepada jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis Jemaat mohon maaf belum bisa mengadakan ibadah seperti sebelumnya karena keterbatasan kapasitas tempat duduk yang disediakan. Mohon kiranya jemaat dapat berbagi waktu dan kesempatan untuk beribadah dengan jemaat yang lain dan juga untuk memperhatikan jadwal reservasi ibadah. Aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada, masih dilaksanakan secara online. The Grace GKI Gejayan akan memulai ibadah onsite dengan undangan terbatas pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 11 siang. Jemaat diharapkan memberikan persembahan secara non-tunai, dapat melalui transfer ataupun scan barcode QRIS. Bagi jemaat yang ada di ruang ibadah, dapat scan barcode QRIS yang tertempel di bangku ibadah. Nomor rekening dan barcode QRIS dapat dilihat pada slide berikut ini. GKI Gejayan memiliki program Gejayan Tetulung, merupakan satu program yang diangkat dari realita keprihatinan akibat pandemi COVID-19 yang dikemas dalam bentuk seperti pasar online dan bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, baru akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini.
Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esau dengan nomor telepon berikut ini. Kami menantikan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Majelis Jemaat menghimbau kepada segenap jemaat yang membawa kendaraan pribadi atau mobil yang parkir di area parkir GKI Gejayan, parkir Barat, dan parkir Timur agar tidak memberikan uang parkir secara langsung kepada petugas parkir, melainkan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan di area parkir GKI Gejayan. Jemaat yang beribadah onsite di GKI Gejayan selama pandemi COVID-19 ini wajib menggunakan masker dan face shield selama ibadah. Setelah ibadah selesai, jemaat dimohon keluar secara teratur dengan mengikuti arahan dari petugas di lapangan sambil tetap menjaga jarak. Ibadah pada hari ini dengan tema Belas Kasih, Tanda Pengikut Kristus, dengan pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Bapa karena dengan berkat dan kasih-Nya yang selalu menyertai kita dapat kembali beribadah bersama, baik jemaat yang beribadah onsite di ruang ibadah bersama dengan kami maupun jemaat yang berada di rumah. Dan pada ibadah kita pagi ini terdapat 2 lagu yang akan jemaat onsite nyanyikan di dalam hati, yaitu lagu pengiring prosesi dan lagu pengiring persembahan. Selagi jemaat onsite menyanyi dalam hati, pemimpin liturgi dan juga singer akan mewakili untuk menyanyikan dengan bersuara. Mari saudara dimohon untuk berdiri, dengan penuh sukacita kita mulai ibadah kita memuji Allah Sang Sumber Rahmat, Maha Kasih yang ilahi. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan.
Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, mari kita mengambil waktu hening, kita merenungi segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun tidak. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah pengakuan dosa kami Bapa, Bapa yang mengenal setiap hati kami. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami, untuk perbuatan, pikiran dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bentuk kami seturut kehendak-Mu Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selamanya hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, mari kita bersukacita menyambut berita anugerah Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 86 ayatnya yang kelima. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan pengampun, berlimpah kasih setia kepada semua orang yang berseru kepadamu, karena Engkau ya Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Mari kita sambut berita anugerah yang telah disampaikan dan kita nyanyikan bagaimana dengan mereka. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa, kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka.
Jemaat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, bersama dengan setiap saudara seiman yang ada di tempat ini, dan juga bersama dengan saudara terkasih kami yang hari ini tidak dapat bersama dengan kami dalam ibadah tatap muka di rumah masing-masing dimanapun mereka berada. Kami berdoa menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena sampai hari ini Tuhan menjaga dan melindungi dan bahkan Tuhan memelihara kehidupan setiap kami. Bahkan ketika hari ini boleh ada, Engkau boleh menuntun langkah kami untuk kami bersama ada di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah ibadah yang boleh kami lakukan saat ini dengan ada begitu banyaknya penyesuaian, itu semua tidak mengurangi cinta dan juga kerinduan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah setiap kami dengan hati yang mau mendengar, agar setiap bagian dari kebenaran firman-Mu yang akan kembali kami baca, kami renungkan, semuanya itu tidak hanya kami dengar dan kami renungkan, namun juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, di tengah setiap keterbatasan dan kekurangan serta kelemahan kami memohon pertolongan Roh Kudus. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Tuhan juga memberkati, melengkapi dan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap hal yang akan disampaikannya, semuanya boleh disampaikan dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan serta ucapan syukur kami yang kami mau panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 14 sampai dengan 16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur 145. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegar bagi semua orang, Dia
pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Maka semua orang menantikan Engkau, dan Kau beri mereka makan pada waktunya. Kau yang buka tanganmu, dan Kau yang berkenan untuk mengenyangkan segala makhluk yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya! Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama izinkan saya untuk melepas masker dengan memperhitungkan jarak yang cukup jauh dari antara kita, supaya suara saya boleh terdengar dengan baik untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Juga untuk Ibu Bapak yang hari ini tidak bisa beribadah bersama tatap muka di tempat ini,
dimanapun Ibu Bapak berada yang saat ini tengah mengikuti live streaming ibadah di pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan yang baik, kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Saudara, menurut Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kira-kira hal apakah yang paling berbahaya di dunia ini? Jika ada pertanyaan yang demikian, kira-kira ya, hal apakah yang paling berbahaya di dunia ini? Mungkin ada yang akan menjawab, ya, yang paling berbahaya itu bencana alam. Bagaimana tidak gitu ya? Kalau kita mengingat peristiwa 2006, ketika gempa itu terjadi dengan begitu luar biasa, maka bagian dari orang yang pernah merasakan peristiwa itu, ketika kita ada di Yogyakarta, kita akan mengatakan bahwa itu adalah hal yang bukan hanya berbahaya, tetapi itu adalah hal yang mengerikan. Kalau kita hidup di tempo yang dulu, mungkin kita akan mengatakan ya yang paling berbahaya itu perang, gitu ya, perang. Kalau hari ini di depan mata kita, mungkin kita akan mengatakan hal yang berbahaya, ya mungkin corona, Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin di depan mata kita sekarang ini sudah terjadi yang namanya resesi ekonomi. Kita akan mengatakan demikian. Nah, pertanyaan yang serupa itu pun ditanyakan oleh seorang Ibu Teresa. Dia bertanya, kira-kira apa yang paling berbahaya yang ada di dunia ini? Dan dia menjawab bahwa yang berbahaya di dunia ini bukan bencana alam, bukan kemiskinan, bukan apalagi saudara perang, bukan bom atom. Bahkan kalau beliau masih ada, mungkin akan mengatakan bahwa corona bukan hal yang paling berbahaya di dunia ini pada saat ini. Dan dia mengatakan bahwa hal yang paling berbahaya di dunia ini adalah ketika seseorang, ketika manusia itu kehilangan yang namanya belas kasih. Dan saya rasa ini menjadi satu hal yang boleh kita renungkan bersama, bahwa pernyataan ini, jawaban ini bukanlah jawaban yang salah. Jadi ketika manusia kehilangan belas kasih, persoalannya adalah bagaimana dengan saat ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang terjadi di tengah situasi pandemi yang bahkan kita belum tahu ini akan selesai kapan, dan juga menuju resesi atau sekarang ini sudah kita lewati, kita lalui, harus dilalui, saudara. Kira-kira bagaimana dengan yang terjadi saat ini? Bahwa ternyata bukan tidak mungkin bahwa yang namanya pandemi lalu kemudian resesi ekonomi bisa membuat orang itu mulai kehilangan belas kasih, saudara. Ada buktinya. Buktinya kita akan melihat satu persatu, ya. Yang pertama adalah kita akan lihat, ya. Boleh dibantu dari belakang untuk slide-nya. Yang pertama adalah kejahatan, Bapak Ibu, kejahatan. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah kita tidak asing. Bukan berarti sebelum ini kejahatan itu tidak ada. Ada, saudara. Tetapi selama masa pandemi ini menjadi satu persoalan yang cukup serius. Karena kejahatan itu bukan berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Yang saya mau katakan adalah memang benar, ada sebab dan akibat. Ketika ada begitu banyak orang dirumahkan, maka ini bukan satu hal yang aneh. Manusia tetap harus bekerja, mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, sedangkan dia tidak punya lapangan pekerjaan. Sedangkan anak istri dan keluarganya harus makan. Maka dengan begitu beraninya mereka melakukan yang namanya kejahatan. Namun di sisi lain saya mau katakan bahwa ketika kejahatan itu terjadi, maka sesungguhnya tidak ada belas kasih di dalam hati orang itu. Orang itu tega melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ini bukti
bahwa mulai tidak adanya belas kasih atau berkurangnya belas kasih di dalam kehidupan manusia hari ini. Lalu kemudian yang kedua adalah ini satu hal yang cukup nyata di hadapan kita. Ketika mereka menderita COVID-19, bahkan keluarganya pun ternyata juga menjadi bagian yang disingkirkan, menjadi bagian dari orang yang ditolak. Saudara bayangkan, ini manusia. Dan yang menderita di sana itu adalah sesamanya manusia. Bagaimana selayaknya, bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka. Jikalau mereka sesama kita dan kita mengasihi mereka dengan segala keadaan mereka, maka kita harusnya tidak menyingkirkan, apalagi kita menolak mereka. Yang harusnya kita lakukan adalah merangkul. Jadi bukti ketika itu disingkirkan, mereka itu ditolak, ini mau menunjukkan bahwa tidak ada atau berkurangnya belas kasih dalam kehidupan manusia. Ini bukti yang kedua, saudara. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, ya kita lihat ketika kita tidak menjaga diri kita sendiri, ketika kita tidak melindungi diri kita sendiri, hal yang paling sederhana adalah ketika dalam sebuah perkumpulan, komunitas, maka kita mengenakan masker sebagai mana kita lakukan, begitu ya. Jikalau tidak kita menggunakan face shield, ya dengan segala hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan melindungi diri kita sendiri. Karena dengan kita menjaga diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, kita juga sedang mengasihi diri kita juga. Dan dengan itu kita juga sedang mengasihi orang lain. Ya, kalau kita tidak mengenakannya, maka kita sebenarnya sedang kehilangan belas kasih, Bapak Ibu. Ya, ini bukan satu hal yang aneh, cukup menyedihkan. Ketika di tempat keramaian, ketika di tempat umum, orang tua misalnya mengenakan masker begitu ya, lalu kemudian membawa anak yang masih cukup kecil, mungkin dengan alasan bahwa anaknya tidak nyaman atau mungkin sesak menggunakan masker, lalu kemudian justru anaknya tidak mengenakan masker. Jadi ini satu hal yang perlu kita sadari bersama, karena belum tentu kita tahu gitu ya, bisa jadi sewaktu-waktu kita menjadi pembawa, kita menjadi penyebar dari COVID-19. Jadi ini menjadi bukti bahwa kita ini mulai kehilangan yang namanya belas kasih. Atau mungkin yang lainnya, Bapak Ibu, kalau kita sakit dan kita tidak mengatakan, kalau kita dari luar kota dan kita tidak mengkarantina diri kita, ini juga menjadi salah satu wujud bahwa kita tidak sedang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hal yang serupa itu juga disampaikan oleh seorang yang bernama Robert J. Lifton. Robert mengatakan bahwa hari ini, ya, bukan dimulai dari sekarang, tetapi sudah di waktu yang lampau, dia mengatakan bahwa manusia semakin banyak yang kehilangan belas kasihnya. Manusia semakin lama, semakin banyak mengalami kematian atau mati rasa di dalam hal belas kasih. Nah, saya mau tunjukkan ya, fisik numbing. Fisik numbing, fenomena ini muncul begitu luar biasa. Ini diawali dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, ketika Perang Nazi Jerman begitu ya. Lalu kemudian ketika peristiwa bom atom Hiroshima, Nagasaki. Ada apa ini? Apa kaitannya antara fisik numbing dengan mati bela rasa, belas kasih begitu ya? Hubungannya begini Bapak Ibu, mereka yang menjadi korban, mereka yang terdampak dengan peristiwa yang sangat menyakitkan itu, menimbulkan luka, menimbulkan trauma, ternyata itu tidak membuat mereka lalu kemudian menjadi lebih belas kasih pada orang lain, tetapi itu justru membuat mereka menjadi pribadi yang apatis, menjadi pribadi yang tidak peduli, menjadi pribadi yang tidak punya belas kasih. Mengapa? Karena ketika mereka lihat ke persoalan orang lain, penderitaan orang lain, mereka akan mengatakan, saya sudah pernah mengalami yang lebih mengerikan daripada yang engkau alami saat ini. Jadi mungkin kalau mereka yang pernah
ada dalam peristiwa Nazi, ada dalam peristiwa Hiroshima, Nagasaki. Lihat orang hanya sekedar jatuh tergeletak ya akan cuek saja. Mereka akan meninggalkan begitu saja. Jadi ada yang namanya mati rasa secara belas kasih. Tidak peduli pada kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hari ini mungkin tidak seperti cerita di waktu yang lampau Bapak Ibu ya. Tetapi peristiwa yang sama terjadi. Dan itu bukan drama. Itu bukan sinetron. Itu adalah satu realitas yang terjadi di hadapan saudara dan saya pada saat ini. Artinya apa? Dunia darurat belas kasih. Dunia mulai miskin dengan yang namanya belas kasih. Dan yang saya mau katakan adalah ini sangat ironis. Kenapa ironis? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Dia tidak pernah memberikan contoh yang demikian. Coba mari kita perhatikan Injil yang tadi kita sudah baca begitu ya. Ketika mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka mendahului lewat jalur darat, lalu kemudian berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Kita mau lihat dulu dari sudut pandang Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat yang ke-14, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dari kata aslinya mau disampaikan bahwa bukan sekedar aduh kasihan, begitu tidak. Tetapi ada empati yang cukup dalam. Jadi mungkin Tuhan juga bisa merasakan betapa lelahnya mereka mengikuti Yesus lewat jalur darat. Karena itu artinya mereka harus berjalan kaki, susah-susah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan yang kemudian dimunculkan ingin melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mereka. Ini adalah sikap dan cara pandang Yesus terhadap mereka, orang banyak yang mengikutinya. Tetapi kemudian kita mau lihat bersama, kira-kira bagaimana sikap dan cara pandang para murid. Berbeda sekali Bapak Ibu ya. Ketika hari sudah mulai malam, tempat mulai sunyi, hari sudah mulai malam, lalu kemudian para muridnya mengatakan kepada Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi. Nah, kalau saya mengambil satu posisi di antara para murid, maka saya akan berpikir bahwa ini bukan ide yang jahat Bapak Ibu, ini justru ide yang terbaik. Kenapa? Sebelum hari mulai malam, para murid menawarkan ada pilihan. Mereka bisa memilih pulang ya sebelum hari malam. Yang kedua, mereka bisa memilih untuk pergi ke desa terdekat, lalu kemudian membeli makanan. Jadi masih ada kesempatan, atau mereka boleh memilih untuk membeli untuk melanjutkan perjalanan mereka selanjutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pandangan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan pandangan yang dimiliki oleh para murid. Lalu kemudian kita lihat ya, Yesus mengatakan ini cara pandangnya Yesus, ini sungguh keterlaluan. Ini namanya terlalu tega. Ini yang namanya tidak ramah. Mengapa Tuhan berani mengatakan hal ini? Kira-kira seperti itu, walaupun tidak terungkapkan secara langsung saudara, tetapi kita bisa melihatnya. Karena apa? Karena di ayat yang ke-17 ketika diperintahkan kamu yang harus memberi mereka makan, dan murid itu mengatakan yang ada pada kami itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah mereka itu bukan tidak punya makanan saudara. Mereka itu punya makanan. Tetapi tidak itu yang mereka lakukan. Ya, Matius mencatat bahwa 5 roti dan 2 ikan itu bukan dibawa oleh seorang anak kecil. Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik mereka, para murid. Nah, saya mencoba membayangkan begitu ya. 5 roti dan 2 ikan itu seberapa? Saya mencari gambar. Roti zaman dulu bukan seperti roti zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara ya.
ternyata rotinya sangat tipis dan tidak terlalu besar. 5 roti dan 2 ikan, itu kalau saya lihat, kira-kira itu hanya untuk 1 porsi orang laki-laki. Untuk 1 orang porsi laki-laki. Nah, saya mau tanya, Rilo ini ya, Rilo kalau makan seberapa banyak? Ya, bisa dibayangkan, kalau yang ada padamu hanya 5 roti, bukan roti yang besar-besar loh ya, lalu kemudian hanya 2 potong daging, kira-kira kamu mau berbagi nggak dengan temanmu yang di sini? Tidak ya, tidak, karena tidak cukup. Jadi ide untuk menyuruh mereka pulang itu adalah ide yang baik, bukan ide yang jahat menurut mereka. Karena apa? Mereka juga memikirkan mana cukup. Sekalipun kuberikan yang kupunya ini semua, 5 roti dan 2 ikan, itu tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang lebih ini. Dan juga mereka berpikir toh, kalau saya berikan semua, lalu saya apa? Saya makan apa? Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan, sungguh terlalunya karena apa? Karena mereka egois. Dan kadang ketika kita ego banyak sekali sejak pandemi, dan ada seorang yang melunasi tunggakan SPP itu sampai selesai, dan anak itu diantarkan rapotnya, diperlihatkan pada orang tuanya. Saudara, siapa yang memberi? Dia tidak mau diberitahu, saudara. Dan hari ini banyak orang yang melakukan hal yang seperti itu. Mungkin kita bukan si pengusaha, kita bukan si pemilik toko, mungkin kita bukan orang yang berlebih, tetapi menjadi catatan kita semua, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Dalam teks kita dimulai dari 5 roti dan 2 ikan. Itu sesuatu yang sangat mustahil untuk 5.000 orang lebih. Tetapi jikalau kita berani memulai dari yang kecil itu, jangan salah. Sebelum Tuhan memecahkan, Dia memberkati, saudara. Jadi yang kecil yang ada pada saudara dan saya, itu kalau sudah diberkati Tuhan, itu akan menjadi jalan yang tidak mustahil bagi manusia. Nah, itu yang pertama ya saudara. Dan kita juga sudah melakukannya lewat tetulung Bapak Ibu. Ini satu hal yang cukup menolong roda perekonomian orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan saudara? Sederhana, kita membeli dari mereka. Dengan kita membeli dari mereka, maka kita juga sedang mengekspresikan rasa empati kita. Kita sedang mengekspresikan belas kasih kita kepada mereka. Siapa yang akan membeli kalau bukan kita, ya? Lalu kemudian juga dilakukan dengan gebetan COVID-19 sampai hari ini, saudara. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih untuk ibu bapak saudara semua dengan partisipasinya luar biasa. Tangan-tangan saudara yang dimulai hanya 5 roti dan 2 ikan, ini entah sudah menghidupi berapa banyak orang, bukan hanya jemaat simpatisan, tetapi juga masyarakat dan orang-orang yang tidak kita kenal, saudara. Ini yang sudah boleh kita lakukan. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bu, bagaimana dengan operasional gereja? Kira-kira defisit atau tidak? Saya bertanya, Bapak tanyanya itu salah gitu ya. Saya berkata, defisit itu pasti defisit. Tetapi saya mau katakan, kita tidak boleh defisit belas kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan selalu memberikan surplus belas kasihnya itu untuk saudara dan saya. Kalau sampai hari ini kita sehat, kita dijaga, kita dilindungi, itu semua tidak lepas dari belas kasih Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan dengan kacamata yang berbeda, kita akan dimampukan untuk berbagi. Sekalipun mata manusia, kacamata manusia itu melihat itu defisit, tetapi bagi kita itu adalah sesuatu yang surplus, sesuatu yang berlebih. Nah, saudaraku, ini yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan yang lainnya apa? Untuk mewujudkan belas kasih itu, merangkul penderita dan COVID-19. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Kita bisa melakukannya, saudara. Ada sebuah kampung yang saya lihat ketika mereka mendapati salah satu warganya itu terkena COVID-19, luar biasa. Dari dukungan materi, lalu kemudian support secara psikis, itu dilakukan oleh mereka. Dan ini membawa dampak yang luar biasa. Nah, kalau mereka di luar sana mampu melakukannya, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita harus
mampu, kita harus bisa melakukannya. Kita harus merangkul setiap mereka. Dan yang berikutnya yang bisa kita lakukan sederhana, saudara. Menjaga dan melindungi diri sendiri itu berarti sama dengan kita menjaga dan melindungi orang lain. Dengan kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita juga sedang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku, dari Roma 9 ayat 14 sampai 16 di sana juga disampaikan bahwa ciri dari manusia baru itu adalah orang yang punya belas kasihan. Ya, sejauh mana saudara dan saya diperbaharui oleh Tuhan, lihatlah indikatornya salah satunya adalah belas kasih. Jikalau hidup kita masih jauh dari belas kasih, maka kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan lupa saudara, sekali lagi, mulai dari 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada alasan saudara. Dari yang kecil ketika Tuhan sudah memberkati, Tuhan memecahkan dan itu dibagikan, maka itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita kembali lihat diri kita masing-masing ya. Bersyukurlah. Bersyukurlah untuk hidup yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita lihat 5 roti, 2 ikan. Tetapi jika Tuhan sudah memberkatinya, maka kita akan tercengang, saudara. Dan kalau kita memberi kesediaan diri untuk dipecahkan, dipecah itu kan gak enak, saudara. Kita diajak untuk sharing, kita diajak untuk berbagi. Kita mau dipecah dan dibagikan, maka kita akan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Kehidupan para murid mengajar dan mengingatkan setiap kami untuk kami boleh memiliki belas kasih. Apa yang dilakukan oleh para murid mungkin adalah hal yang kurang lebih sama yang juga kami lakukan sebagai murid-murid-Mu pada masa kini. Seringkali di tengah pergumulan dunia, ego kami menjadi yang nomor 1, atau mungkin ketakutan dan kekhawatiran kami itu yang mendominasi kehidupan kami. Dan kami lupa bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh belajar dari 5 roti dan 2 ikan, untuk kami boleh memiliki empati, rasa belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Banyak hal yang kecil, sederhana boleh kami lakukan. Tuhan berkati agar apa yang kecil yang boleh kami kerjakan, tapi dengan cinta yang besar, itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami mau berdoa bagi begitu banyak orang yang bergumul dengan pekerjaan. Ketika ada begitu banyak orang dirumahkan, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pun rindu memakai kami untuk kami boleh diberkati, dipecahkan, dan kemudian dibagikan. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, walaupun dengan daring. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami, agar dengan setiap hal penyesuaian baru yang mereka harus alami, itu tidak mengurangi rasa rindu mereka untuk mereka boleh belajar. Berkati setiap orang tua yang harus mendampingi, berkati setiap orang tua yang harus kembali membagi waktu sedemikian rupa. Karena masa ini bukan masa yang mudah,
ketika orang tua harus kembali bekerja di kantor dan anak-anak harus belajar. Tuhan berkati dengan segala yang baik. Kami juga mohon Tuhan Yesus menjaga dan melindungi setiap kami, agar kami boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan pergumulan bangsa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kami kasihi, baik yang berada di ruang ibadah maupun yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang telah kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kita terus mengingat pesan yang tertulis dalam 1 Tawari 16 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdiri bersama-sama menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan mengucapkan, Bagi Tuhan kami mempersembahkan hidup dan karya kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, karena karyanya, darahnya menebusku, dayanya mengangkatku. Terpujilah Tuhan, karena karyanya. Biarkan daku hidup berkenan padamu Tuhan, dan ku naikkan pujian tertuju ke Kalvari. Darahnya menebusku, dayanya
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, kiranya hidup kami seutuhnya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kuduskanlah kami, supaya kami hidup kudus bagimu. Lingkupilah kami dengan kemuliaan-Mu, agar kami hidup memuliakan Tuhan saja. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan bagi saya dan saudara. Karena itu, mari kita kembali dalam hidup dengan belas kasih sebagai pengikut Kristus. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita menyanyikan baitnya yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang terkasih, bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk menanggung pergumulan dunia. Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. Kami bersuka cita menjadi terang dan garam dunia. Kini terimalah berkat dari Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Dimohon perhatian kepada jemaat untuk keluar berdasarkan urutan dari bangku paling belakang dan mengikuti arahan aser, serta keluar melalui sisi sebelah kanan dari kursi. Dan mari kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita menjadi manusia baru, kita mengasihi sesama kita karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan mari tetap atuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang,